terkait Hercules. Menurut Bapak sendiri, bagaimana dengan premanisme dan kemarahan para purnawirawan ini terhadap Hercules, Pak? Apakah Bapak juga sudah menegur dia karena menghina purnawirawan tersebut, Pak? Hercules seperti halnya juga setiap orang Indonesia adalah anak bangsa kita. Dia dulu juga sebagai TBO, kemudian partisan. Itu ikut bahu-membahu bersama kita dalam melaksanakan tugas negara waktu itu di Timur Timur, yang sekarang namanya Timor Leste. Jadi dia itu sama dengan para pemuda generasi penerus kita. Sama-sama anak bangsa. Yang kita orang tua ini harus selalu membimbing. Kita bisa saja mengajar dia dengan keras, tapi jangan membunuh secara perdata. Kalau terus kita rame-rame menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra, pada ngebully, itu kan namanya membunuh secara perdata. Anak kita sendiri, anak kita, kalau dia sampai begitu kelewatan ya ngomongnya pada purnawirawan, itu bisa begitu ya, berarti kan selama ini dia berada di masyarakat kita, masyarakat bangsa kita, di negara ini yang dia pilih sebagai orang tuanya sendiri. Itu diperlakukan tidak seperti anak kita. Jangan begitu, karena waktu Timur Timur menjadi Timor Leste merdeka, kan banyak yang nyebrang ikut ke sana. Ada yang nyebrang tetap setia kepada Indonesia. Dia kan termasuk yang menyeberang dan ikut tetap setia, menyatakan tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki satu, buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu. Dalam keadaan cacat demikian, dia meskipun preman, itu kan kalau bisa milih dia nggak mau jadi preman kan. Coba kasih dia jabatan direktur perusahaan pasti mau kan. Tapi dia milih preman. Udah ada orang yang mau terima dia kerja dengan kaki buntung, tangan buntung, mata satu. Kerja di mana? Jadi dengan dia keadaan yang 50% dari senjata hidupnya itu, kita, kalau kami ya merasa kasihan. Mungkin tidak ada jalan lain yang bisa dia hidup kecuali dia jadi preman begitu. Nah, itu kalau begitu yang salah siapa ya? Dia orang yang tidak normal, tanpa kaki yang lengkap, tanpa tangan yang lengkap, tanpa mata yang lengkap, hidup, masih bisa hidup seperti ini. Menurut saya apa tidak menyedihkan buat kita? Berarti orang seperti dia itu sudah tidak ada tempat untuk bisa hidup. Padahal dia anak bangsa yang bukannya tidak berbuat apa-apa untuk bangsa kita. Apalagi dia. Sedangkan yang normal aja kakinya dua, tangannya dua, matanya dua, kan hidupnya kan juga banyak yang masih susah. Itu sebetulnya yang jadi keprihatinan kita ini, kami ini, para purnawirawan. Kita prihatin seperti itu. Sehingga siapapun pemimpin kita, kalau yang kita harapkan semua kita ini mendukung untuk sesuatu yang semakin mendekati keinginan kita, yaitu bisa mensejahterakan dan mengamankan
hari depan anak-anak kita. Kita kan udah uzur. Saya kira kan kita ingin anak-anak kita bernasib lebih baik daripada kami, bukan lebih jelek. Ya, saya lihat bahwa Hercules harus memperbaiki diri, tidak bisa berpreman begini. Ini kan preman jalanan, harus memperbaiki diri. Tapi yang bisa memperbaiki kan dirinya dia sendiri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial, ekonomi, akhlak, jiwaan, perasaan kebangsaan, profesionalisme kita membentuk dia kok jadi seperti ini, di mana salahnya gitu. Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki, dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi sebagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semuanya dan rakyat pada keseluruhan. Semua juga tidak suka preman. Dia juga kalau suruh milih mau jadi preman apa, pasti enggak lah. Jadi kita perbaiki, dan dia adalah agent of perubahan. Agen perubahan ini ya dia sendiri. Dia ya kita ajarin gimana caranya merubah diri dan caranya merubah dari kesal. Dia kan udah minta maaf ya. Kalau saya nggak keliru, dia udah minta maaf. Nah, kalau anak kita pada suatu hari di rumah tuh ngelawan sama orang tua, kurang ajar, durhaka, saya rasa harus diperbaiki. Dan kita mesti juga berkaca diri. Kenapa ya anak saya sampai durhaka sama saya, ngata-ngatain saya? Di mana letaknya kekeliruan kita dalam mendidiknya? Ya, saya rasa kita kembali ke kita aja, kita sama-sama aja prihatin, dan kita mendukung kepemimpinan presiden, wakil presiden sekarang untuk memecahkan masalah yang panjang lebar saya sampaikan ini. Kalau tidak kan nanti terlalu banyak preman, dan ini preman jalanan. Preman itu kan yang kita hadapi ya, preman itu human trafficking itu loh, yang anak-anak dibawa ke Myanmar itu. Di sana dijual belikan, tersiksa, kemudian narkoba, penyelundupan senjata api, itu, aduh, terus money laundry, korupsi, itu premanisme itu. Kalau kelas Hercules kan preman kampung, preman jalanan. Cuma satu aspek aja, cuma soal jagain tanah orang, rebutan lahan parkir, kan pada begitu doang. Karena nggak ada lagi proyeknya rumah itu. Tapi kan dia tidak human trafficking, nggak narkoba, nggak yang hebat kartel seperti di Amerika Latin, kan nggak begitu dia. Jadi ya kita masih diberi kesempatan lah oleh Allah, oleh Tuhan, untuk kita memperbaiki anak kita kalau memang salah didik selama ini kita. Salah lingkungan kita, tempat dia hidup. Anak ini kan bersih sebetulnya, semua anak kita ini kita sebetulnya bersih. Jadi kita yang salah. Saya juga kan sering baca medsos, ya, yang makanya saya bilang iliterasi media tadi kita kan masih rendah, masih banyak hoax, masih banyak simulakra, masih banyak fitnah, kebencian. Ada orang yang bekas pejabat juga ya, dia nggak saya kenal, cuma pernah datang ke rumah saya satu kali saja. Saya sampai sekarang tidak ngerti apa salah saya ya. Tiap dia podcastnya dia pasti jelek-jelekin saya. Saya heran, saya kenal aja nggak, berinteraksi nggak, hanya satu kali aja dia datang ke rumah. Tapi saya nggak paham salah itu, makan saya nggak marah, saya tidak balas, saya juga pikir kesalahan saya gitu. Mungkin ada yang saya perbuat yang saya tidak tahu atau tidak sengaja, atau mungkin dia yang salah memperkirakan saya gitu. Sampai sakit hampir banyak sekali podcastnya itu, dia buka podcast, kebetulan kan banyak yang nonton. Selalu negatif.
kepada saya yang saya tidak ngerti apa sebabnya. Cuma kan buat saya maklum aja lah. Ini kan kita hidup sama-sama itu ya. Kita harus saling memaafkan dan berusaha untuk saling mengerti. Kalau nggak begitu, musuh kita yang sebenarnya yang mau menghancurkan kita kesenangan kalau kita sendiri sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Kita memaksakan keinginan kita, idealisme kayak kita maunya begini. Semua harus ngikutin pikiran kita kan. Nggak bisa. Jadi saya juga sangat harapkan kita yang udah tua-tua ini saling punya tenggang rasa, terutama kalau terhadap anak-anak muda, generasi muda yang punya tenggang rasa, yang banyak maklumnya. Karena barangkali kita juga mewarisi satu masyarakat yang tidak seideal kita inginkan. Masyarakat dalam negara kekeluargaan, ternyata kita dari waktu ke waktu semakin liberal, dan kita juga semakin tidak ngerti lagi moral kita yang jadi ajaran orang tua kita dulu. Udah nggak ngerti. Kita udah nunjuk-nunjuk orang tua, nunjuk-nunjuk pemimpin. Gitu. Karena kita merasa dipilih rakyat, DPR, kita nunjuk-nunjuk pemerintah. Gitu. Ngomongnya. Dan sebaliknya juga. Tidak sopan. Padahal di luar negeri itu cerita tentang sopan santun dari masyarakat bangsa kita itu sangat mendunia. Nah kalau mereka datang dan lihat tuh berubah semua, berubah begitu drastis. Apakah perubahan ini membawa kebaikan buat kita sebenarnya atau enggak? Kalau ternyata premanisme, korupsi itu kok merajalela, berarti masyarakat kita ini terbentuk tidak sesuai dengan keinginan kita dulu waktu kita masih pada akhir. Nah itu aja yang kita koreksi supaya, karena kita ini kan semua nih generasi yang harus musnah, udah pasti musnah. Jadi kita hanya bisa menyampaikan kepada generasi penerus itu pengalaman. Kalau pintar enggak, pasti lebih pintar generasi sekarang. Ada juga teknologinya udah maju, eranya udah kayak gini, pasti hanya kami punya pengalaman, dan pengalaman itu kan ada pengalaman sukses, ada pengalaman gagal, dan ini termasuk juga pengalaman yang tidak begitu sukses ya. Membentuk masyarakat kita seperti sekarang ini pengalaman yang tidak kita inginkan sebetulnya terjadi kemudian. Terkait menurut Bapak bagaimana menghadapi premanisme tersebut? Seperti saya bilang, menghadapinya ya dengan memberikan edukasi kepada orang yang berpengaruh. Di sana yang berwibawa kan Hercules. Hercules itu yang harus mulai diulangi pembinaan terhadap dia, dan mungkin juga sudah bukan pembinaan lagi tapi sudah penggalangan, harus digalang dengan beberapa pemuka organisasi yang saya juga terkejut kok bisa bakar mobil polisi apa yang ada waktu generasi kita dulu belum pernah ada yang kayak gitu. Kita menghormati orang yang sedang melaksanakan tugas polisi. Nah tapi itu kok orangnya kan harus tanggung jawab kan, itu kan juga ada hukum kan yang semua kita bernaung di dalam. Tapi tidak bisa semuanya terus jadi salah. Kalau semuanya salah berarti kita termasuk yang salah gitu kita semua. Hanya yang terkait itu saja yang harus kita mintain pertanggungjawaban. Sebagaimana kita juga menyetrap anak kita yang nakal supaya dia jadi baik, bukan supaya dia mati perdata. Kalau Hercules kan belum apa-apa udah mati perdata. Dengan kecacatan di mata, tangan, kaki kan dia udah mati perdata. Orang mati perdata masih bisa hidup. Itu kan buat kita sebetulnya mengharukan dan menyedihkan. Kenapa yang kayak begitu kok tidak ada di antara kita yang membukakan pintu supaya dia bisa hidup dengan wajar sesuai keinginan kita. Jadi saya tidak punya hak untuk menegur siapapun. Saya kebetulan
teman saya Pak Wirawan, Pak Parman, Pak Mugi, kita satu hati. Kita merasa kita udah tua dan kami merasa bahwa kami nggak lepas dari doa dan juga usaha semaksimal yang masih bisa dikerjakan supaya kalau ada hal-hal yang kita lihat aneh di masyarakat bangsa kita mencari kesalahan kami dulu di mana gitu. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan saya juga kami ini juga akan mohon maaf lah kepada Presiden, Wakil Presiden dan pemerintah bahwa kami ini ada di antara yang mungkin membuat atau mengganggu, padahal beliau udah bilang bergabung atau jangan mengganggu. Saya harapkan kita sih tidak ada lagi lah yang mengganggu, biar aja dia bekerja. Kan juga pasti kita udah pilih kok Presiden, Wakil Presiden kan kita yang pilih. Kemudian saya baca hasil survei dari media yang juga terpercaya seperti kalian ini, 80,1% masyarakat puas dengan kinerjanya pemerintah sekarang. Jadi kalau kita ada yang merasa tidak puas, menurut saya kan kita komunikasikan aja nanti. Kalau masih ada yang tidak puas, kita komunikasikan dengan baik.